sambil menunggu taklim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kaji makomat baru. Makomat kalau tidak salah masalah sabar dan syukur. Hitungan secara global dalam ajaran tasawuf makomat kelima. Berarti 2 makom lagi yang kita bahas, tawakal dan ridho. Ya. Insya Allah untuk jelasnya dibaca makomat di bawahnya supaya nyambung kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqawimatu syabri wa syukri bi ta'alimi Sufyati. Mudah-mudahan talim kau diridhoi, dan ini termasuk sering mendengar sabar dan syukur itu diucapkan biasa pada makomat. Ini termasuk makomat yang sangat tinggi karena sifatnya nubuah. Ya, nubuah itu makom-makomnya Nabi. Kita wajib mencontoh dan meneladaninya. Jadi tidak pengertiannya sabar dan syukur secara awam lagi. Bab ini hari ini kita tamatkan, mudah-mudahan kita bisa memahami, yang paling penting kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustafirin. Hamdan yu'asi yu'amahu yuqafi yumazidah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli salim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum taklim kita talqin zikir. Mudah-mudahan segala cobaan, segala keluhan kita bisa diringankan dalam segala hal. Langsung saja syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Atini mahabbataka wa marifataka. Diputar toharo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat thayyibah. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan ala ruhiya Nur Muhammadin, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masata'atu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alaya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarakatil maut wa najata minan nari wa lafa indal hisab. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahdul hudata min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qadrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk berthalibul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah ikhwan jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara telaki langsung juga ikhwan atau akhwat yang mengaji secara medsos ya, dunia sosial media. Semuanya dong doakan rahimakumullah. Mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk ta'lim akan kita bahas muqawimatus sabri wa syukri fi ta'alimi sufiyati. Artinya maqamat sabar dan syukur dalam ajaran tasawuf. Ada yang memisahkan maqamat sabar kemudian masuk maqamat syukur. Karena ini kalau diandung kenapa disatukan? Karena sabar itu harus pula dengan syukur gitu ya. Amma ba'du. Secara global urusan maqamat kelima dalam ilmu tasawuf adalah sabar dan syukur. Diawali dengan tobat. Semua udah kita bahas.
Secara makna pengertian sabar kita pahami dulu secara lebih mendalam. Apa itu sabar? Ialah meneguhkan hati, mengkokohkan hati dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, sabar tuh. Dan dalam menerima cobaan-cobaan yang berat, terutama dalam kehidupan, ya, termasuk dalam pencapaian ikhtiar kita, perkara kajian rohani harus juga sabar. Ya, asyobru kalau di Quran menyebutnya secara arti etimologi berarti tabah hati kita, asyobru. Sedangkan pengertian syukur secara terminologi berasal dari kata bahasa Arab syakara, artinya membuka segala nikmat. Makanya kalau terbuka banyak syukur, ku tambah-tambah rezeki. Ya, artinya gitu. Yaitu gambaran dalam pikiran kita, syukur itu nikmatnya harus ditampakkan. Tidak boleh disembunyikan. Alhamdulillah dijaharkan saya mendapat rezeki. Kita berdoa sama-sama, kita selamatan sama-sama. Alhamdulillah saya mendapat cucu, kita akan doa syukur, disiarkan. Jadi syukur itu secara ajaran Islam nggak boleh disembunyikan, paham itu? Itu konteks fikih. Jadi orang kan ini kalau dapat uang 1 miliar diem. Ayo, bener gak? Nggak bisa. Mbak aku diem. Kok banyak orang minta doang katanya. Oh. Ya, udah selesai urusan diem. Pas nggak ada syukuran, tobatnya minta ampun. Setelah dapat syukur, alun salah sendong katanya. Yo ngaji lang. Nah. Ini gini, maksudnya yang harus disampaikan ini bukan mengecilkan kita. Kita bereskan dulu ruhani kita. Secara syar'i, secara syariat, secara fikih, syukur itu harus dinampakkan. Itu fikih. Syukur berarti rasa terima kasih atas nikmat yang telah diberikan sambil menggunakan nikmat tersebut dengan jalan yang diridhoi Allah. Jadi kalau makomat pertama tabah, ujungnya ridho Allah. Yuhud harus ridho Allah. Fakir harus ridho Allah. Ya itu ya. Nah, sudah itu sabar harus ridho Allah. Syukur juga harus ridha Allah. Jadi puncak terakhirnya ridha Allah. Itu nanti kita bahas. Karena itu sabar memiliki 3 makom. Sabar saja tuh. Ada 3 tuh sabar itu. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Artinya menahan sesuatu yang paling tinggi dan jenis sesuatu yang paling tinggi harus kita pahami sabarnya itu makomnya harus duduk. Karenanya menurut terminologinya menahan jiwa dari segala apa yang tidak disukai, baik itu berupa kesenangan dan larangan yang guna untuk mendapatkan ridha Allah. Pertanyaan gini, ini Allah nggak senang nih, kita jangan lakukan. Ya. Termasuk sabar itu. Ya, ada ini kalau kita nggak pakai uang bang nggak dapat duit nih. Tapi Allah nggak senang. Cari dengan ikhtiar lain. Itu disebut sabar. Ya bukan menahan ya. Ya. Dalam perspektif ilmu tasawuf, asyabru berarti menjaga adab pada musibah. Kalau ada dapat musibah, ada adabnya. Termasuk nggak sabar kalau kita hilang akal. Itu nggak sabar tuh. Ya, ada adabnya. Selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Konsepnya gitu. Setar, kita diuji, dekati Allah, jauhi larangannya. Itu poinnya. Ya. Jadi menghadapi segala peristiwa sabar, itu kunci suksesnya orang beriman. Ya. Asyabru nasfu imani li'anna
imana kismani. Nasbuhu syabrun wa nasbuhul akhiru syakrun. Sawaun kandallika indama takunu syahidan. Au indama takunu fi muskilatin. Artinya sabar itu seperdua dari iman. Ya. Itu seperdua dari iman. Karena iman terdiri dari dua bagian. Iman itu ada dua bagiannya. Setengahnya sabar dan setengahnya lagi syukur. Itu sebabnya di Andong kaji sabar itu satu makomat dengan syukur. Karena setengah. Ini hadis sahih. Baik itu ketika bahagia maupun dalam keadaan susah, harus ada sabar, harus ada syukur. Paham ya? Kita kan kalau kita kena ujian masalah, perintah agama sabar. Syukurnya mana? Masalah itu ada hikmah. Sabarnya, ya astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nah itu baru makomatnya bagus tuh. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Kena gampar orang, alhamdulillah aja nggak bisa. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Ada dapat rezeki? Nggak bisa, alhamdulillah aja. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Gunanya apa? Kadangkala kita dapat rezeki juga, rezeki itu juga jadi ujian. Nanti nggak barokah. Ya, kada sandaran dalilnya mana itu tadi? Seperdua dari iman, ya. Dua bagiannya, setengah sabar, setengah syukur. Berarti amalannya harus jalan. Kan aneh nih kalau ada orang udah ala kamalingan otok awak, alhamdulillah galak orang dah. Umumnya galak kan? Enggak. Kadang-kadang dihilangkan itu ada kebaikan. Nah ini mesti dipahami secara konsep amalia. Baik itu ketika bahagia maupun dalam keadaan susah. Itu kata Nabi. Sabar dan syukur jangan ditinggalkan. Setuju ya? Nah, kita nggak stres tuh. Karenanya makna asyobru menurut ahli tasawuf orang sufi dasarnya sama, yaitu mauqifu dabtin nafsi tujaham mayahdutuhu lahu. Sikap menahan diri terhadap apa yang menimpanya. Itu dalam konsepnya. Jadi jangan kaget dulu. Lebih tinggi lagi dari ilmu hikmah. Pengarangnya kan udah tahu, Ibnu Athaillah, Al-Hikam. Itu sabar dibagi 3 macam. 1, sabar terhadap perkara haram. Tidak akan melakukan, walaupun sudah ada di depan kita. Termasuk riba. Kedua, sabar terhadap kewajiban. Kira-kira apa? Harus sholat tepat waktu, harus masjid. Ya, kan menuntut kesabaran, bukan keluhan. Itu yang keberapa? Sabar kewajiban. Kedua, yang ketiga, sabar terhadap segala angan-angan. Termasuk juga kecemasan. Karena itu sifatnya angan-angan. Ya. Jadi sabar terhadap perkara haram adalah sabar terhadap hak-hak manusia. Sabar terhadap kewajiban adalah sabar terhadap kewajiban dan keharusan untuk menyembah ke Allah saja, meminta kepada Allah dalam konsep tauhid. Walaupun di situ ada yang disebut runut wasilah. Ya, diilmui. Segala sesuatu yang menjadi kewajiban ibadah kepada Allah akan melahirkan bentuk sabar yang ketiga akhirnya. Sabar yang menuntut saling untuk meninggalkan segala bentuk angan-angan kepada Allah. Karena itu, asyabru bukanlah suatu makom yang bisa diperoleh melalui usaha saja. Jadi kita sabar itu nggak bisa dikejar melalui ikhtiar makom.
Tidak itu saja. Ya. Arti kata ditambah anugerah. Antum sudah menjalankan menahan, sabar. Tapi Tuhan tidak mengirim sabar. Akhirnya nembak juga. Jadi sabar itu separuh kita ikhtiarnya, separuh anugerah kehendak Allah. Yang separuh tadi itu terkait takdir. Kita kalah tuh. Jadi gini, kalau kita nikah itu separuh-separuh. Pengen dapat istri. Separuh ikhtiar, separuh ketentuannya dari Allah. Jadi lakukan setengah ikhtiarnya. Ya. Nah, itu masuk nanti di konsep tawakal setelah kita ikhtiar. Ya. Ikhtiarnya apa aja? Bukan pacaran. Ya, minta kepada yang hak. Siapa? Ibu bapaknya. Ya, kalau nggak ada, jarahi. Betul nggak? Nah, itu ajaran Islam kan? Nah, sudah itu tunggu anugerah. Ya, kadangkala bisa disamakan dengan keinginan kita. Kadangkala Allah tidak menjodohkan kepada kita karena Allah yang maha tahu. Ya kan? Nah, itu sabar. Ya. Karena itu makom sabar itu harus dilandasi dengan keimanan yang sempurna terhadap kepastian ketentuan Allah. Serta menanggalkan segala bentuk angan-angan dan usaha. Tanggalkan kalau sudah menyerahkan kepada Allah. Kita sudah menginginkan mobil ini mereknya. Ya, sudah ikhtiar, serahkan kepada Allah. Kalau Allah tidak setuju, ikutin. Kalau Allah setuju, ambil. Itu nanti terasa, itu dimudahkan. Ya. Dasarnya mana dong? Quran surat An-Nahl. Yang Anda sampaikan tadi itu runutnya. Surat 16 ayat 127 ikhwah. Iqra'an. Ini dasar derajat makomat yang sabar. Quran surat An-Nahl 16 ayat 127. Dibaca. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Inoan ayat to dalam konsep sabar banyak yang melanggar. Kita ambo sabar, tapi dilanggarnya. Padahal perintah ayatnya jelas. Hai Muhammad, kamu nggak akan bisa sabar kalau nggak melalui pertolonganku, Allah. Jadi sabar itu menahan dulu atau minta tolong dulu? Ayo. Menahan dulu atau minta tolong dulu? Minta tolong dulu, ya Allah, ini saya diuji, tolonglah saya bisa sabar, gitu kan?
baru tahan. Makanya kalau nahan dulu tanpa pertolongan Allah orang mental. Kan sedikit tuh ilmunya tuh. Sedikit nggak? Sedikit ya. Itu kan wahyu tuh. Kamu nggak akan bisa sabar kalau saya tidak menentukan kesabaran itu terhadap kamu, nggak ngizinin. Jadi sabar itu perlu ridho Allah. Praktekkan tuh. Banyakkah yang gagal akhirnya? Insya Allah nanti tuh runut ayat keduanya gini. Jangan kamu bersedih hati. Bukan menahan tuh. Jangan sedih hati ya terhadap orang yang menjolimi kita. Orang kafir. Pahami dulu ya. Dan jangan kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu sama kita. Misalnya kita ketipu. Ya. Selesaikan, tapi tidak boleh dengan diem. Tapi menyelesaikannya jangan sempit dada kita, tahu nggak sempit? Semua jelas tuh. Nah, jadi makanya satu ayat itu, jadilah mufasir dulu untuk menyelesaikan solusi tadi. Jadi nggak ada konsep marah. Ada konsep marahnya nggak? Walaupun antum dijolimi, enggak kan? Nah, marah itu hakku. Sabar itu kan kaitan lawannya marah. Jadi kalau kita mau pakai esensi sabar, minta kepada orang yang bisa memberikan kita sabar, kepada Allah yang bisa memberikan sabar kan cuma Allah kan? Iya kan? Ya ini kok konsep sabarnya sama Johnny Walker. Kacau ini. Wah, udah dah supaya tenang kita nenggak katanya kan. Kalau udah ada anu asahada itu membuhul yang lain tuh. Anu buka-bukaan aja. Di sini kan kaji nggak boleh ini nutup. Karena yang buka kita sendiri kan. Nah, jadi sulit anu kadang-kadang ya. Jelasnya gini deh, sabar ini makom tinggi loh. Udah kelima loh. Jadi orang sering mempraktekkan sabar itu seperti awam. Contohnya, jelasin ya, pelan-pelan ya. Nah, jangan kaget-kaget, sabar itu harus nyontoh. Kepada siapa? Bukan ke orang. Bukan ke ulama, kepada Nabi. Karakter Pak Bas ini, tunjukin ya. Karakternya itu kepada Nabi Daud. Jadi kalau ingin mempelajari konsep sabar, itu pelajari sejarah Nabi Daud. Pak Al konsepnya kepada Nabi Adam. Pelajari, Nabi Adam terkecohnya oleh apa? Oleh buah kuldi. Melalui siapa? Bukan melalui dia, melalui istrinya. Siti Hawa terjerumus kan? Kenapa Allah memberikan contoh-contoh sejarah? Udah linas untuk kita contoh, pelajari. Kalau nggak tahu karakter kenabian kita, kalau kita mencontoh Nabi Muhammad berat bro. Dia yang sempurna, rahmatan lil alamin. Contoh Nabi dulu, itu konsep sabar. Kita contohkan pelan-pelan. Nanti yang tunjukin satu-satunya, mesti berkiblat kemana dalam konsep sabar dan syukur. Yang anda takutkan kalau konsep sabarnya itu dicontohkan karakter manusianya itu kepada Nabi Ibrahim. Berat gak? Seumur hidupnya Nabi Ibrahim itu diuji. Nggak diuji. Karakter terduat, konsep sabar paling tinggi bukan di Ibrahim sebetulnya. Ada yang tahu? Yang badannya kena ulat. Nabi siapa tuh? Yakub. Itu sabar makomatnya tuh. Benar gak? Kenapa itu dijelaskan detail di Quran? Karena untuk kita contoh. Untuk menyelesaikan persoalan. Untuk
menyelesaikan penyakit Nabi Ayub kalau antum sandarannya sama karakternya seperti spesifikasi idola Nabi Ayub? Hantam tanah, keluar tanah, mandi, sembuh. Kan gitu. Itu Nabi. Kita gimana? Ilmui. Jangan lepas dari ayat itu. Itu mutolaah secara Qur'ani untuk menyelesaikan segala solusi. Ketangkap nggak? Kita mesti buka Quran. Buka Quran tuh. Pertama kita contohkan dulu ya supaya kita jelas di maqamat sabar bisa dipraktekkan. Kalau anda kan menuntut bisa dipraktekkan, harus ada bukunya. Ya, bukunya mana? Bukan Koping Ho. Konsep sabar bukunya Koping Ho. Al-Quran kan, udah lindas kan? Tanya nih. Nah. Iwan Aris. Kan jurusannya ini apa tasawuf atau filsafat? Ada yang nanya, Ustadz, ambo ndak sabaran. Kira-kira supaya ambo sabar. Jauhnya larinya tuh ke teorinya tuh. Padahal ada di Quran. Baca Quran ayat itu, contohnya kan Nabi itu. Kan itu kan? Kan harusnya itu kan? Nah, salah nggak tuh? Enggak kan? Karena makomat kenabian nubuah itu sabar dan syukur. Pertama, sabar dalam menghadapi sesuatu cobaan. Ini yang agak mesti andung tekankan di sini. Demi Allah ini benar ini. Quran yang menghadapi ini. Umpamanya cobaan, penyakit, musibah, bencana, pailit. Pertama yang paling tinggi kemakomat Bapak sabar. Ayub. Nabi Ayub diabadikan di Al-Quran tuh. Benar nggak? Beliau ditinggalkan oleh istri, kemudian anak-anak tercintanya meninggal dunia. Kemudian ditambah lagi harta bendanya habis kebakar, tertimpa bencana. Salah satu kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang tidak gentar meskipun mendapat cobaan yang sangat berat. Nabi Ayub alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah Hauran, Yordania sekarang. Antara Yordania dan Syria. 1420 1540 sebelum Masehi. Kita contoh dulu ya supaya kita mengerti ini makomat tertinggi dari konsep sabar. Di Quran dikisahkan pasti benar itu. Nabi Ayub terkenal dengan keimanan dan kesabarannya yang sangat tidak mudah goyah. Mulai dari kehilangan harta kekayaan, meninggalnya semua anaknya, hingga sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka seperti korengan, berulat lagi 18 tahun lamanya. Kisah sejarahnya begini. Untuk utusan menguji manusia hal kejelekan diutus iblis. Jadi iblis tauhid juga kan? Iya, di badan kita ada korin kan? Nggak mungkin deh kita nggak diuji. Jadi nggak ada doa ya Allah hilangkan ujian dalam kehidupan saya, nggak ada itu. Nggak ada. Yang paling penting ya Allah kuatkan dalam ujian itu. Nah, ya. Suatu hari iblis mendatangi Allah Subhanahu wa taala karena gelisah, ada satu makhluk kok kesabarannya kayak gini. Minta izin. Ngomong tuh iblis tuh sama Allah. Allahumma inna abdaka ayyuba qad atiyatun dunya wal mala wal walada wal jaujata wala yastati'u ila an yaskuraka daiman syakron walakina Allahumma asma'ihi an ahtahu min malihi wa auladihi aidan wa tara ya Allah
Ayyuba yuti'auni wa yusiku ya Allah. Wahai Allah, sesungguhnya hambamu Ayub itu dia diberikan dunia, dikasih harta, dikasih anak-anak yang baik, dikasih istri yang soleh. Dia tidak mampu untuk tidak bersyukur kepadamu. Selalu bersyukur dia. Tapi ya Allah, izinkan aku menggodanya dari sisi hartanya dulu. Dan juga anak-anaknya. Anak itu kan harta juga. Digoda tuh. Tentu iya, karena dia nabi yang menggodanya ya ke tingkatan iblis. Kalau kita yang menggodanya nggak mungkin iblis langsung nyungsep deh kita. Dan engkau akan lihat ya Allah, Ayub akan taat kepadaku. Nah, kan kesombongan iblis gitu. Dan akan bermaksiat kepada engkau ya Allah, ditantang. Watara ya Allah, Ayub juti auni wa yusiku ya Allah. Yang Kula Dewi ini baru dengar nggak ayat ini? Tanya dia. Baru dengar nggak? Baru belum kan? Itu ada di riwayat dan itu sahih. Ada bukunya itu. Nah kalau ini nggak diungkapkan kan banyak yang nggak ngerti itu. Kenapa Ayub dilawannya dengan iblis? Iblis itu tentu jadi suruh Allah goda tuh Ayub. Jadi gini, maksud gini. Orang yang punya makom tinggi itu harus diuji dengan yang tinggi juga. Sampai nggak mungkin nggak diuji. Di balik ujian tinggi ada penyelesaian menjadi yang sempurna. Jadi nggak boleh cengeng. Apalagi kondisi sekarang. Tolong jemaah dong nih. Belum seberapa. Dapat juga kalau di ujiannya kecil, ya hasilnya kecil. Itu semua Allah menunjukkan itu. Nah, ini mulailah diuji itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis menggoda Nabi Ayub alaihissalam dari sisi harta dan anaknya. Iblis pun langsung datang. Mulai dari hartanya. Zaman dulu hartanya hewannya banyak. Nabi Ayub ini kambing, sapi dibakar. Habis. Dulu jelas setan itu api, dibakar. Semua kambing, sapinya terbakar tanpa sisa satupun. Setelah membakar, iblis datang menyerupai manusia kepada Nabi Ayub. Saat sedang sholat lagi datangnya. Menjelma sebagai penggembala kambing. Riwayatnya syahid. Baru dengar kan? Nah sudah itu iblis ngomong, ya Ayyubu antusyali ilahil hika walam yabko ilahuka wahidan min anzika lakot ahtaraku ilahuka jami'amu aizika. Wahai Ayub, kau sedang sholat untuk Robmu, sementara Robmu tidak membiarkan satu kambingmu selamat. Semuanya kambingmu dibakar oleh Robmu, kata iblis. Dia lagi sholat, kambingnya kebakar semua. Riwayatnya mutakhir, jelas. Mendengar hal itu Nabi Ayub alaihissalam langsung berdoa kepada Allah. Apa doanya? Nah, ini jangan dipraktekin dulu nih. Oh, nanti kalau kambing kita kebakar pakai Nabi Ayub, karakter antum Ayub enggak? Gitu kan? Tanya ahlinya. Nah, misalnya karakter antum itu misalnya nabinya Sulaiman. Ya enggak masuk lah. Mutolaahnya gitu. Ya. Di sini ada yang Ayub kok. Ya. Enggak sekarang yang tunjukin ya. Nanti pada sakti takutnya. Karena barcode-nya jelas. Nah kita doa, itu doa awam, syariat. Doa pakai barcode dong. Karakter kita ini kemana cocoknya. Itu disebut ijazah. Ijazah juga sembarangan nggak sih? Kalau nggak tepat nggak bisa dipasang.
Ngambil duit kalau sembarang nomor masuk nggak? Keluar nggak? Enggak. Itu yang disebut diilmui. Nah sudah itu doa Nabi Ayub nih ya. Apakah boleh dipakai? Secara umum boleh. Silakan pakai. Allahumma innaka ataytani al-ghanama wa ahdataha. Fama bakiyalaka min ruhi. Ahmadakallah ala husni. Aliya butilla aladi ajri'ati alaihi. Ya Allah, Engkau telah memberiku kambing-kambing dan Engkau telah mengambilnya. Maka selama Engkau masih menyisakan jiwaku, aku terus memujimu, ya Allah, atas indahnya ujian yang Kau berikan. Keren nggak? Keren nggak? Ada nggak orang sekarang doa kayak gitu? Yang penting jiwa saya masih bisa memujimu. Kambing itu punyamu ya Allah, silakan aja kambil. Benar kan? Baru tergores sedikit aja itu kendaraan kita ngamuk. Gimana kan? Ada campur tangan tuh orang menggores itu. Allah ada campur tangan itu, ada maksud itu. Jangan-jangan orang sedekah. Sampai detail itu loh Quran menunjukkannya. Ya Allah, Engkau telah memberiku kambing-kambing dan Engkau telah mengambilnya. Maka selama Engkau masih menyisakan jiwaku, aku tetap memujimu ya Allah atas indahnya ujian yang Kau berikan. Ada konsep syukur nggak? Walaupun ada bencana. Betul? Nah, iblis gagal menggoda Nabi Ayub. Dengan membakar hewan ternak nggak mempan dia. Iblis kembali datang lagi membakar sapi Nabi Ayub. Iblis mendatangi Nabi Ayub lagi seperti di awal. Nabi Ayub kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan sapi-sapinya ludes kebakar. Begitu saat iblis membakar unta dan rumah Nabi Ayub, sampai anaknya kebakar, meninggal semua. Datang tuh iblis, wahai Ayub, Allah telah mengutusku, rumahmu, anakmu binasa. Gentleman tuh si iblis. Nabi Ayub lalu berdoa lagi. Ini doanya yang kedua. Rabbi, innaka asyanti ilayya bikuli khairin. Kuntu qabla yaumin masgulan bihubil mali bin nahari. Wabil laili binubil auladi wal ana akhdatu mali wal awaladi fa ahmali samai wa basiri laili wa nahari li ushubika ya Allah. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau telah berbuat baik kepadaku dengan seluruh kebaikan. Sebelum hari ini selalu aku disibukkan cinta harta di siang hari dan malam hari, cinta kepada anak-anak. Selama ini aku sibuk dengan itu, harta, anak-anak, rumah diperbaiki. Sekarang Kau telah mengambil harta dan anakku, maka aku akan fokuskan pendengaranku, penglihatanku, malam dan siangku untuk tetap memuji Engkau ya Allah. Ada doa macam itu zaman kini. Nah makanya dong. Jadi tinggi kan makomat sabar tuh, dan harus diilmui. Kalau doanya kayak gini udah jelas nih didengar Allah deh. Ini enggak, jangan disepelein dong risalah tuh. Panen dong. Enggak diamalin tuh panen. Bah aku ngaji kok. Indah, andong dia sayang di jemaah. Iblis tak juga berhasil. Lah dibanggang. Kok indah balik tuh uji kete. Allah ndak adil jawab. Akan bapak ayo kalau mengecek itu. Kok jalan-jalan sana sampean? Kok riwayatnya dijabarkan di Quran loh? Iblis tak juga berhasil menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya iblis pergi. Setelah godaan harta dan anak-anak tidak mempan, apakah iblis kehabisan akal menggodanya? Enggak. Sampai kiamat tetap ada godaan kita. Kalau kita nggak ilmuin kacau kita.
Nggak kehabisan cara. Digodalah melalui jasadnya. Tubuh Ayub digoda sama iblis tuh. Ya. Ditiup sama iblis tuh tubuh ke suatu badannya Nabi Ayub, akhirnya sekujur badannya. Nah, kalau orang Biaman apa namanya? Biring basah, bau lek. Itu sihirnya tuh. Nabi itu kena. Apalagi kita. Penuh luka, nggak sembuh-sembuh. Semua orang menjauh ke Nabi Ayub. Takut ketularan. Awak baru ju Covid dan ndak jale lah camenya naudzubillah. Jijik dengan kondisi badan Nabi Ayub. Masih yang setia hanya istrinya. Masih setia mendampingi Nabi Ayub. Begitu solehnya istrinya di sini Nabi Ayub. Walaupun harta bendanya, anaknya habis, bahkan fisik suaminya bakuro, masih setia nunggu itu istrinya. Nah, tetap kekeh Nabi Ayub, doanya keren-keren. Nggak mempan juga iblis. Akhirnya iblis punya ide untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ayub melalui istrinya. Sama dengan Nabi Adam. Sama. Godaan terberat di dunia bukan uang. Anda enak, untung dah dong. Padusi. Hawa. Mbak, Qurannya gue jangan. Mendatangilah iblis kepada istri Nabi Ayub. Diyakini sang istri bahwa Nabi Ayub bisa sembuh kalau mau menyembelih kapalo kambing diberikannya kepada Allah. Nah, itu acok dipakai wadal dulu. Itu dah sejarahnya tuh. Kapalo kambing dibana magian ke iblis. Cek spring kok doanya, tapi aku murtad. Ada sejarahnya. Ketahuan Nabi Ayub marah, diusirlah istrinya. Bersumpah di situ Nabi Ayub kepada Allah untuk memukul istrinya 100 kali jika Allah sudah menyembuhkannya. Nggak percaya, baca sejarahnya, benar nggak tuh? Ya. Setelah istri Nabi Ayub pergi, dia sabar balik lagi. Karena kasihan nggak makan nih, balik lagi. Benar Nabi Ayub kesulitan makan, kehabisan uang. Balik lagi tuh. Tapi karena belum sembuh, belum dilunasi hukumannya kepada istrinya. Ya, untuk membeli makanan. Istrinya itu memotong rambutnya dijual. Itu pun larangan secara Islam. Kalau dulu rambut laku. Ketahuan lagi Nabi Ayub. Marah besar. Berjanji akan menguatkan sumpah tadi kepada Allah. Pada suatu hari ada orang berkata kepada orang lainnya mengenai Nabi Ayub alaihissalam. Dicemooh oleh kampung di situ. Ida kana Allah yahtaju haqon ilaha syaksi terminal muakadi an yauyuba lanjuani kama yuani Allah. Kalau memang Allah ada keperluan dengan orang ini, tentu Ayub tidak akan menderita seperti sekarang ini. Dicemooh terus. Jadi mendengar cercaan tersebut, Nabi Ayub berdoa. Apa doanya? Robi ini masyurun wa anta murahimin rahimi.
Ya Rob, sungguh aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Itu doanya. Dihina terus. Dia doanya itu aja. Ya Rob, sungguh aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Jelasnya Quran surat Al-Anbiya ayat 83 dibaca. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kalau antum diri penyakit pakai nggak doa ini? Pakai doa Ayub, terutama masalah kulit. Itu rakaat pertama. Pakainya Al-Anbiya ayat 83. Ayat keduanya shot 41 aja. Wajkur. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dan kepayahan dan siksaan. Jadi doanya nih ya, kesimpulannya ya, ini dari mat surat Al-Quran. Ya Allah, ya Rob, aku ditimpa penyakit. Engkau adalah Rob yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Yang keduanya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Enggak seperti iblis. Setan asifatun, ada di Korin, ada di yang lain, berarti berguna untuk kita. Ini mat surat umum. Itu doa kalau penyakit tidak ketemu medis yang sifatnya di luar kulit. Nah, catat tuh. Ini kan Quran nih, pasti makbul nggak? Itu doanya. Medianya yang disebut sejarahnya dulu. Di awal tadi kan udah disebut nih, Robi ini mas'urun wa anta murahimin rahimin. Kemudian masuk 41 sambung. Apa tuh? Rabbahu anni masani yasi syaitoni binusbi wa azabin. Betul kan? Kita berdoa ada ilmunya. Ada suruh Allah. Kalau ada ilmunya disuruh Allah, doanya pakai itu caspre enggak? Benar kan? Yang sifatnya apa? Lihat sejarahnya. Penyakit yang sulit sembuh, yang medis nggak mempan. Iya. Betul. Sekarang oke, mempan, udah ketemu medis secara hebat. Yang rusak mana? Tubuh yang lain. Maka ada doa, ya Allah, sembuhkan saya dengan tidak meninggalkan bekas. Benar kan? Ya udah pakai ini.
bebirin udah pe. Kaitannya kan kaitannya kan sabar dengan penyakit. Ya, apakah diem nggak? Kan disuruhnya cari solusi. Sabar itu nggak diem. Itu ajaran Islam. Pabas kalau dijolimi orang nggak boleh diem. Hewan yang lain juga begitu nggak boleh diem. Kalau jomblo nggak boleh juga diem. Iyalah. Oh sabar diem gimana nih? Disinilah keajaiban kebaikan Allah turun dengan doa tadi. Dibuktikan sama Allah. Allah meminta Nabi Ayub menghentakkan kaki ke tanah. Benar nggak sejarahnya gitu? Maka air akan keluar di dalamnya. Awan dah menghantakan lewat doa itu. Doa awan Nabi do. Ambil si air lah banyak. Angkat kepalamu Ayub. Sesungguhnya doamu itu diulang. Insya Allah aku kabulkan. Ada airnya. Mandi dan minumlah dengan air tersebut. Sembuh. 18 tahun. Mana? Bener gak nih? Mana Qurannya? Shot ayat 42 lanjutkan tuh. Qurannya semuanya tuh. وارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Betul? Ya udah. Bayar. Dibaca kok nggak ngerti ritualnya kacau nih. Itu umum tuh. Nabi Ayub alaihissalam menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang tinggi. Seketika tubuh Nabi Ayub kembali seperti sedia kala. Enggak ada luka, apalagi belatung menjalari tubuhnya. Enggak mungkinlah Quran ini bohong. Semua masalah, semua cobaan pasti ada solusinya kalau kita mau huda linas ke korelasi ke Al-Quran. Cuman kesulitan Quran, lapisannya memerlukan ahlinya. Kalau di Quran potong-potong tuh amalannya. Maka ada riwayat. Riwayat harus mutsil, harus sahih. Itu tolibu ilmi. Jadi kalau perkara rezeki, ya hati-hati ya, kesulitan mentok kita perkara rezeki itu. Karena kita bandel umumnya. Koreksi aja itu. Maaf ya, Andung sampai kayak gini, Andung ingin cerdas. Ingin bisa menyelesaikan solusi. Dalam segala hal. Karena sudah ada kitabnya. Akhirnya perihal sumpah Nabi Ayub alaihissalam untuk memukul istrinya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ayub mengumpulkan 100 lidi yang diikat kemudian memukul istrinya 1 kali, hanya kakinya saja. Lidi dikumpul saya jubuhul je tokok kakinya kok. Indah dipenggal loh. Nah, sahih hadis itu. Begitu sayangnya Allah. Karena sumpah Nabi itu harus di hampir sama nazar. Makanya Andung larang, jangan bernazar. Kalau kita makomat kita belum tinggi, itu kunci. Karena itu utang. Ya, hati-hati. Ya Allah, dapatkan saya istri, saya akan puasa seumur hidup. Enak aja. Zakat 100.000 aja nggak ada berani. Maaf, Anda sampaikan jelas-jelas saja. Nah, dari kisah Nabi Ayub
alaihissalam, ini kita dapat mengambil hikmah jelas dari Quran untuk tetap kita sabar menjalani ujian dan cobaan, ilmui. Insya Allah ada solusi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon kesembuhan dan pertolongan. Sabar kedua, itu sabar pertama karena ujian, cobaan, lebih cenderung kepada penyakit. Sabar kedua, kalau yang mempelajari terapi tasawuf hadir, kuncinya di sini bro, bukan ke atas. Kalau di atas diputar sama klinik nanti. Karena makomatnya kalau di atas beda, makomatnya itu berokok, kalau di sini makomatnya taharo, betul kan? Nah, insya Allah. Ya. Kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan. Lebih cenderung ke efek pribadi. Naik tuh tinggi tuh. Contoh, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ganteng tuh. Perbuatannya bisa dilakukan terhadap Julaiha. Udah ganteng Julaiha, anak permaisuri, sendirian lagi. Bisa dilakukan nggak? Kalau antum gagal tuh, kacau itu. Jelas gagal tuh. Makomat tingginya di sini tuh. Ini terkait rezeki. Panjang ini ceritanya Nabi Ayub. Nanti yang jelaskan ya. Allah menguji kesabaran Yusuf dengan ujian yang sangat berat, yaitu rayuan Siti Julaiha. Baca aja sejarahnya. Seorang wanita cantik, terpandang, namun dengan kesabaran, keteguhannya, perbuatannya tidak dilakukan karena iman. Nabi Yusuf pun mampu melewati ujian dengan selamat. Padahal saat itu Nabi Yusuf tuh, jujurnya secara riwayat menyukai Julaiha. Suasana pun sangat mendukung untuk melakukan maksiat. Dan Nabi Yusuf masih muda, ganteng. Bayangin, dirantau lagi Nabi Yusuf, diusir. Bukan di kampung. Orang kan gak berani berbuat jinah di kampung. Benar kan? Nggak berani berbuat. Itu makomnya. Sabarnya luar biasa. Lain pula sabarnya dengan Nabi Yakub. Kalau kita nyontoh sabar kan ke paling tinggi. Ini pelajaran sangat berharga. Lebih-lebih lagi pada para pemuda. Ayo. Nabi Yusuf ini muda bro. Diuji itu waktu zaman muda. Terkait dengan godaan syahwat. Hati-hati yang muda-muda di zaman ini. Nabi Yusuf bisa saja terjatuh dalam hal yang jelek ketika digoda oleh permaisuri Raja Mesir Julaiha. Ada 14 alasan tidak membahas di sini. Bisa dijabarkan detail lagi. Umumnya orang terjerumus perkara ini karena godaan terberat di dunia bukan korin, wanita, Hawa. Alasan pertama nih, ini ungkit sedikit. Tentu saja laki-laki punya ketertarikan pada wanita. Normal. Betul kan? Wanita itulah ujian terbesar bagi pria. Karena hadisnya ada. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid. Beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, Mataroktu ba'diyah fitnatan adar ala rizali minan nisa. Sahih. Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5096, Muslim riwayat 2740 nomornya. Sekarang gimana godaan perempuan? Di mana-mana, bro. Jadi berdasarkan hadis tadi, kesabaran kita di mana duduk makomatnya?
Ibnu Hajar mengatakan bahwa wanita adalah godaan terbesar bagi para pria. Makanya pas iblis menggeser kepada istri, gagal. Nabi banyak juga gagal itu. Apalagi kita. Wanita itu ada di anak. Ada di istri. Yang sejuriat ada di adik. Kalau dia belum dihalalkan dengan yang lain. Betul, kita tanggung jawabnya. Dasar pokoknya ada di firman Allah, Ali Imran ayat 14. Iqra iwan. Itu dia. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kenapa andung yang paling berbahaya adalah wanita? Di ayat itu yang pertama mana? Disebutkan. Yang paling terakhir apa? Sawah ladang. Maka kalau invest sawah ladang jangan perempuan. Godaannya berat. Banyak pejabat hancur karena perempuan. Kerinci-rinci habis. Pecahnya menjadi Israel Jolin itu karena perempuan. Palestina kan banyak Israel itu karena perempuan. Nah, gini ceritanya. Wanita dalam ayat tadi dijadikan bagian dari kecintaan kepada syahwat. Kita ada syahwat. Alhamdulillah nggak ada kaum hawa nih hadirin ngaji. Andung tidak menjelekkan kaum hawa. Itu rahmat ujian. Ada gunanya karena kita ada syahwat. Betul kan? Nah, halalkan, maka ada rezeki halal. Di atas rumah aja kita sebagai ummah yang dituakan tidak berjilbab, rezeki antum hilang 60%. Yang seharusnya datang menjemputnya payah itu. Demi Allah benar ini, ada hadisnya. Maka yang duduk ada anak yang gak berjilbab langsung ditekan tuh. Tolong deh. Gak mau tahu di atas rumah kita. Cara menasihatinya gak ada jalan lain. Harus ada dasar. Ini Qurannya. Ini pemahamannya. Sampaikan supaya ada yakin secara logika dulu kan gitu. Maka kita harus berilmu. Sulit menuduhkan orang sekarang kalau kita tidak berilmu. Jelas wanita ini ditaruh di bagian pertama oleh Allah. Kita sering ngampang-ngampingin kan setan lah korin, tidak, wanita dulu. Wanita disebut di Quran tadi lebih dulu daripada anak, kenikmatan dunia lainnya, betul kan? Kita membacanya harus sampai situ kalau jadi mufasir, dan ulama begitu membacanya. Ya.
Ini kan menunjukkan bahwa wanita itu pokoknya, pangkalnya, kejatuhan banyak orang, turunnya makomat orang, godaan terbesar adalah wanita. Mau tahu ayat ininya, kitabnya? Fathul Bari, bab 9 halaman 138, itu populer bukunya tuh. Nah, kita lihat deh, Bani Israel bisa hancur karena padusi wanita. Fatakut dunya, watakun nisa, fa inna awalal fitnati Bani Israila kanat fannisai. Hadis riwayat Muslim nomor 2742. Waspadalah dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita. Karena cobaan yang menimpa Bani Israel pertama kalinya adalah sebab godaan wanita. Maka menjadi zalim sampai sekarang. Jadi hal yang disebutkan dalam ayat itu amalkan. Syahwat dunia terbesar yang lainnya hanyalah turunan, ikutan dari syahwat tersebut. Pangkalnya padusi tadi. Quran aja kita hafal, melihat paha aja, nggak melihat langsung ke bentuknya dari gambar, hilang tuh hafalan. Banyak ulama tahu itu. Kita tutup sambung.